Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita sering mendengar tentang istilah bid'ah dalam ajaran Islam. Mungkin juga sebagian dari kita bertanya, mengapa di antara umat Islam atau bahkan di kalangan ulama terkadang mudah untuk terjebak dalam perbuatan bid'ah? Mengapa hal ini bisa terjadi meskipun sudah ada petunjuk yang jelas dari Nabi Muhammad SAW tentang tata cara ibadah yang benar? Pada bagian kedua dari pembahasan ini, kita akan melihat beberapa contoh yang dapat menjelaskan bagaimana perbuatan bid'ah itu terjadi dan mengapa bisa begitu mudah dilakukan tanpa disadari. Mari kita bahas bersama dengan hikmah dan pemahaman yang mendalam agar kita dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan ibadah dan menghindari segala bentuk penambahan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Dr. Arifin Siregar, pembahasan. Adapun mudahnya atau bisa terjebak di antara ulama melakukan perbuatan bid'ah adalah di mana Imam Sufyan Ats-Tsauri memberi suatu argumentasi atau gambaran, di mana datang seorang setan melapor kepada iblis dengan menangis, tersedu-sedu, seraya mengatakan, "Aku gagal menyuruh seorang ulama untuk melakukan perbuatan zina atau maksiat, atau aku gagal menyuruhnya untuk membuat sholat subuh menjadi 3 rakaat. Tolong bantu aku, ya iblis," katanya. Spontan, iblis menjawab, "Bodoh kau, dasar tolol. Mana mereka mau berbuat maksiat karena mereka tahu hal itu berdosa. Coba kau suruh mereka membuat azan, digunakan untuk pemberangkatan calon jemaah haji, atau azan untuk menanam mayat ke liang lahat, atau menambah kata Sayyidina di depan nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada salawat, atau menghadiahkan pahala pada yang sudah wafat, atau menyuruh seorang alim membaca Yasin di atas kuburan, menghadiahkan pahala bacaan Yasinnya ke mayat yang tertanam di bawah kuburan untuk 40 hari, 40 malam, atau suruh mentalkinkan mayat yang baru ditanam di kuburan. Tentu untuk hal ini mereka tidak akan menolaknya atau marah kepadamu atas suruhanmu, karena mereka anggap perbuatan itu baik, bagus, dan berguna. Tetapi tidak benar, karena tidak sesuai dengan ajaran, petunjuk, atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, si setan spontan mencari objeknya untuk melakukan hal di atas. Misalnya membuat azan pada penanaman mayat. Ternyata, si setan berhasil atas suruhannya kepada seseorang untuk melakukan hal di atas. Dan spontan, si setan datang kembali menjumpai si iblis sambil tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, "Hai iblis, aku berhasil menyuruh mereka untuk mengazankan, mentalkinkan mayat yang ditanam di liang lahat kuburan. Terima kasih nih iblis," kata si setan. Namun si setan bertanya, "Kenapa aku bisa berhasil?" Kemudian si iblis menjawab, "Kalau kau suruh mereka berbuat maksiat, mana mereka mau? Tetapi bila kau suruh meletakkan azan untuk penanaman mayat atau pemberangkatan calon jemaah haji, mereka anggap itu perbuatan yang baik, bagus, dan syiar. Maka tentu mereka mau melakukannya. Tetapi mereka lupa perbuatan itu tidak benar karena menyalahi ajaran atau petunjuk atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa azan itu hanya digunakan untuk tanda masuknya waktu sholat 5 waktu. Komentar. Selanjutnya, kita berikan contoh perbuatan bid'ah sebagai lanjutan yang lewat, yaitu nomor 4. Yang keempat, masalah niat sholat. Seluruh mazhab atau ulama mengakui bahwa semua perbuatan harus dimulai dengan niat. Adalah niat yang menentukan tujuan perbuatan, tentunya termasuk sholat. Namun, untuk sholat, ada di antara ulama yang mengajarkan atau menetapkan bahwa niat sholat diletakkan atau bersamaan ketika mengucapkan takbiratul ihram. Komentar. Bila niat sholat, misalnya, sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digerakkan atau diletakkan di hati seketika atau bersamaan dengan penyebutan Allahu Akbar. Maka konsekuensinya, gerakan di hati, sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat akan bersamaan atau bertindih dengan ucapan Allahu Akbar. Maka, berarti sholat dimulai sebelum ada niat. Kemudian, keburukan kedua, kekhusyukan niat di hati akan dirusak oleh kekhusyukan ucapan Allahu Akbar atau takbiratul ihram, sehingga konsentrasinya kacau. Di mana kekhusyukan niat diganggu oleh penyebutan Allah Maha Besar, atau sebaliknya, penyebutan Allah Maha Besar diganggu oleh gerakan hati. Ketahuilah, penyebutan Allahu Akbar bukan hanya gerakan lidah, tetapi juga melibatkan gerakan otak dan hati. Barulah itu dinamakan khusyuk. Kesimpulannya, antara niat dan takbiratul ihram
terjadi kekacauan sehingga berakibat rusaknya rukun sholat. Ketahuilah khusyuk termasuk rukun sholat. Komentar. Kenyataan sudah ada dalil bahwa setiap perbuatan harus didahului dengan niat. Maka, perbuatan mengucap takbiratul ikhram tentunya harus ada niat terlebih dahulu untuk sholat apa yang dilakukan, karena keduanya bertindih atau bersamaan dilakukan. Di mana, sebagai contoh misalnya puasa, niatnya sebelum imsyak, atau ibadah haji, niatnya di Bir Ali, kira-kira jaraknya 40 km sebelum masuk ke Mekah. Sebagai contoh, sebelum memasuki kota Mekah untuk tawaf dan sebagainya. Komentar. Takbiratul ikhram adalah tanda dimulainya menegakkan sholat. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebelum ada niat, artinya perbuatan itu spontan terjadi, tanpa kehendak atau disadari oleh yang berbuat. Hal itu hanya terjadi pada orang yang sedang mabuk, bergerak akibat gerakan refleks, gerakan dari robot, atau gerakan dari orang gila. Adalah selama orangnya atau manusianya sehat dan sadar, mau tidak mau, maka sebelum dia berbuat harus dimulai dengan niat untuk apa dia berbuat. Kesimpulan, niat sholat yang benar adalah dilakukan sebelum takbiratul ikhram diucapkan. Serupa dengan haji dan puasa, bahwa niat itu termasuk syarat dari suatu ibadah, bukan menjadi rukun dari suatu ibadah. Menjadi pertanyaan, mengherankan kenapa niat khusus pada sholat diletakkan sebagai rukun. Berarti menyimpang atau menyalahi daripada dalil-dalil ibadah yang lain. Ketahuilah, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak ada hadisnya atau dalilnya yang mengatakan niat sholat harus disebut atau dibuat. Jatuh bersamaan dengan penyebutan Allahu Akbar sebagai takbiratul ikhram. Kelima, contoh lain perbuatan ibadah yang terjebak bid'ah contohnya. Misalnya ketika melakukan sholat jenazah. Setelah imam sholat selesai membaca salam, maka si imam menambah doa lagi yang cukup panjang sebelum mayat diangkat ke kuburan. Penambahan ini tersirat menunjukkan bahwa doa Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu dianggap belum cukup. Padahal doa dalam sholat itu yang diajarkan atau dibentuk oleh Nabi SAW dianggap oleh imam sholat belum cukup atau kurang sempurna. Maka, disinilah terjebak perbuatan bid'ah atau tidak mengikuti Nabi SAW. Rujukan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 80. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, barang siapa mengikut Rasul, berarti mengikut Allah. Kemudian hadis riwayat Ahmad, di mana Nabi SAW menyatakan, mengenai dunia kamu, muamalah, kamu lebih tahu. Tetapi mengenai agama, kaifiat, tata cara ibadah, dan akidah, ikut aku. Jadi, tersirat. Tidak mengikuti Rasul berarti tidak mengikuti Allah, yang akan terjebak pada bid'ah dan syirik. Demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai bid'ah, dan bagaimana kita harus selalu berhati-hati agar tidak terjebak dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam bagi kita semua, dan semakin memperkuat pemahaman kita terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Ingatlah, setiap ibadah yang kita lakukan haruslah sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan, tanpa ada penambahan atau pengurangan yang dapat merusak kesucian ajaran tersebut. Terima kasih telah menyimak ceramah ini. Jika Anda merasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.